Selamat datang para sobat Novelmi. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Novelmi Bercerita, bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi dan siapkan snack selagi mendengarkan. Selamat mendengarkan novel Neighbor's Wife yang ditulis oleh Liani April. Bab 5 ini diberi judul Cinta Terpendam. Selamat mendengarkan. Balin dan Anika nampak khusyuk dengan pekerjaannya. Mereka memang sering mendapat panggilan pemotretan untuk promosi suatu produk. Kali ini mereka mendapat panggilan produk parfum. Ada model yang akan menjadi pembawa produk. Anika yang mengarahkan model tersebut, Balin yang membidik dengan kamera. Kadang-kadang terbalik. Anika yang memotret, Balin yang mengatur produk agar memiliki nilai jual di pasaran. Mereka hampir selesai memotret produk, hanya tinggal sentuhan terakhir sampai mereka menyatakan kalau sesi pemotretan hari ini berakhir. Ya, kita sudah selesai, seru Balin yang bertindak sebagai pemimpin pemotretan ini. Semua yang terlibat dalam pemotretan kali ini saling berterima kasih. Satu persatu meninggalkan ruangan, ada pula yang bersantai di ruang aula yang disulap menjadi studio foto oleh Balin dan Anika. Anika, aku titip dulu sebentar kameraku. Aku lupa menelepon paman. Katanya kita akan diberikan proyek. Aku mau tanya detailnya dulu pada paman, pinta Balin sambil menyodorkan kamera pada Anika. Oh, oke. Balin mencari tempat yang lumayan sepi untuk kemudian menelepon paman yang sekaligus pemimpin studio foto tempat Balin bekerja. Pamannya memang sering memberikan proyek foto yang tentunya menghasilkan bonus yang tidak sedikit. Kemarin saat Balin sedang pesta bakar-bakaran di halaman rumahnya, pamannya memberi pesan. Namun Balin belum punya kesempatan untuk membalas ataupun menelepon pamannya. Untung saja dia teringat saat selesai pemotretan tadi. Kali ini proyeknya dengan majalah kehutanan semacam itu. Mereka butuh fotografer untuk menangkap fenomena alam yang ada di hutan. Hutannya sudah mereka pilihkan sih, dan sepertinya kamu harus mencari tim untuk ini. Karena di hutan lumayan merepotkan, ujar pamannya di seberang telepon. Apa kamu mau ambil proyek ini? Bicara tentang hutan, Balin jadi teringat Esya yang sudah dia janjikan untuk mengajaknya ke gunung. Ini seperti jalan Tuhan untuk mengabulkan janji yang Balin ciptakan dengan Esya. Balin sudah membayangkan kalau dia dan tim pasti akan kemah di hutan tersebut. Dan bila Balin mengajak Esya, tentu kemah tersebut akan jadi menyenangkan. Konon katanya, bawalah seseorang ke gunung untuk tahu sifat sebenarnya. Juga mitos mengatakan pasangan yang mengikrarkan hubungannya di atas gunung, konon akan berlangsung selamanya. Belum apa-apa Balin sudah antusias. Dia mengiyakan tawaran paman. Selanjutnya pamannya akan mengatur proyek tersebut. Tinggal Balin dan timnya mengeksekusi pemotretan yang diharapkan pihak dari majalah tersebut. Balin kembali ke ruang aula dan menghampiri Anika untuk mengabarkan tentang proyek ke hutan dari paman. Balin mesti mengajak Anika sebagai tim. Bukan saja ia butuh tenaga fotografer tambahan, tapi juga Anika bisa menjadi kawan untuk Esya bila nanti mereka akan kemah. Tidak mungkin Balin mengajak Esya namun dia akan sendirian di tendanya. Tidak mungkin juga Balin bisa satu tenda dengan Esya. Wanita itu jelas saja tidak akan mau ikut. Balin belum mengatakan proyek yang membuat dia senyum-senyum sendiri. Balin lebih penasaran pada raut wajah Anika yang mengernyit melihat layar pada SLR yang Balin berikan padanya tadi.
Ada apa, Anika? Apa hasil foto tadi kurang bagus? Dibanding Balin, Anika sangat teliti soal hasil foto. Dia bisa sangat mendetail dan foto yang dihasilkan pun selalu saja unggul dari Balin. Sekarang Balin khawatir kalau hasil yang dia bidik ternyata tidak memuaskan hati Anika. Anika tidak puas, artinya pemotretan harus diulang. Anika mendongak dan menatap ke arah Balin. Sementara itu Balin menunggu Anika membuka mulutnya dan mengutarakan apa yang membuatnya tiba-tiba murung dan mengernyitkan dahi. Balin. Ya. Balin seperti menunggu untuk dimarahi. Wanita yang kamu potret ini, siapa? Oh ya Tuhan. Balin sudah ketakutan dan memikirkan apa yang salah dengan pemotretannya hari ini. Anika malah menyebutkan hal yang tidak terduga. SLR itu memang selalu Balin bawa pulang. SLR itu yang Balin gunakan untuk memotret Esya yang sedang menyiram tanaman tempo hari, juga anak-anak yang sedang bermain layangan. Balin duduk di sebelah Anika. Balin tidak canggung bicara tentang asmara dengan Anika. Bahkan mungkin Balin leluasa menceritakan tentang Esya padanya. Dia pemilik indekosku. Namanya Esya. Balin tersenyum-senyum ketika menyebutkan nama Esya. Anika bukan orang bodoh, dia bisa menebak hanya dengan semburat senyum yang mengulum di bibir Balin. Lelaki itu menyukai pemilik indekosnya. Lelaki itu menyukai Esya. Dia cantik, kan? Makanya aku ingin memotretnya. Kalimat itu cukup memverifikasi kalau tebakan Anika tidak salah. Seharusnya tidak apa-apa memiliki perasaan suka pada seorang wanita. Apalagi dia sudah cukup umur untuk merasakan perasaan yang satu itu. Hanya saja masalahnya Anika sudah lama memendam perasaan suka pada Balin. Dia tidak menyatakan perasaannya selama ini karena takut hubungan mereka akan berubah atau Balin menjadi canggung padanya. Anika menunggu momen yang tepat sampai Balin bisa menangkap perasaan terdalamnya. Namun bukannya Balin bisa membalas perasaan sukanya, Balin malah menyukai wanita lain yang tidak Anika kenal. Anika menunduk pada layar kamera yang menunjukkan Esya yang sorot matanya fokus pada lensa. Dilihat dari sisi manapun Esya sangatlah cantik. Dia punya aura yang mengintimidasi Anika dan memaksanya untuk menyerah bila harus bersaing dengannya. Orangnya baik kok, nanti kalau kamu ke indekosku akan aku kenalkan kamu dengan Esya. Balin masih menggebu-gebu menceritakan tentang Esya. Bahkan Anika bisa melihat senyum yang tidak pernah dia temui mampir di wajah Balin. Seolah Balin sedang menceritakan dunia yang tidak Anika mengerti. Ah, jadi lupa. Paman tadi menelepon, katanya kita akan proyek pemotretan ke hutan, dan kita sepertinya akan kemah di sana. Anika tidak memerhatikan Balin yang sedang menjelaskan apa yang sudah dia bincangkan dengan paman di telepon tadi. Biasanya Anika akan bersemangat. Momen-momen bersama dengan Balin apalagi di alam terbuka selalu membuat Anika tidak sabar untuk mengikutinya. Namun kali ini Anika terlihat murung. Anika, kamu sakit? Kalau kamu gak bisa ikut proyek itu biar aku bicara pada paman. Aku akan cari tim yang lain. Anika menggeleng. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa pergi ke hutan dengan Balin. Anika malahan berpikir, apa sebaiknya dia mengatakan perasaannya di sana. Perasaan sukanya pada Balin yang bertahun-tahun dia pendam tanpa kepastian. Aku bisa, kok. Nanti aku siapkan peralatan kemahnya.
Anika memaksakan diri terlihat senyum di wajahnya. Bagus. Rasanya aku gak sabar menunggu paman memberitahu kapan kita akan berangkat nanti. Anika masih menoleh Balin yang sedang melihat ke arah lain. Anika selalu suka Balin yang berada di sampingnya seperti sekarang ini. Karena Anika bisa melihat hidung Balin yang mancung, juga lekuk wajah yang terpahat sempurna oleh sang kuasa. Bolehkah Anika bersikap egois dengan melarang Balin menyukai Esya? Bolehkah Anika mengatakan perasaan pada Balin dan memonopolinya? Anika belum siap untuk kehilangan sosok Balin sebagai teman dekat yang dicintainya. Anika, aku akan mengajak Esya ke hutan nanti. Dia belum pernah kemah ataupun pergi ke tempat-tempat seperti hutan dan gunung. Aku sudah janji akan mengajaknya. Suara Balin selalu menyenangkan di telinga Anika. Tapi kali ini Anika tersiksa mendengar nama wanita lain disebut oleh Balin. Kamu mau kan satu tenda dengan Esya nanti? Ini akhir dari bab pertama novel Neighbor's Wife karya Liani April. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.